Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait pemeriksaan maksud kami dan penahanan 4 tersangka kasus ACT sudah bergabung bersama kami Kombes Helvi Assegaf, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Helvi. Waalaikumsalam Mas Ram. Ya Pak Helvi, kita ingin tahu sebetulnya penahanan itu kan diskresi penyidik, tapi betulkah alasannya bahwa ada upaya untuk menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh tersangka sebelumnya? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan pada saat anggota melakukan penggeledahan sesuai dengan laporan yang disampaikan di TKP bahwa ada dokumen yang tidak ada di situ, ya, yang perlu kita cari, yang kita butuhkan untuk melanjutkan pemeriksaan. Nah, ternyata barang itu sudah dipindahkan ke daerah Cilendek Bogor. Nah, kemudian kita lakukan penelusuran, dan kita dapat lokasinya. Selanjutnya kita lakukan penggeledahan di sana, dan alhamdulillah barang bukti tersebut bisa kita dapatkan sehingga kita bisa lanjutkan pemeriksaan, dan dokumen itulah sebagai salah satu dasar pada saat kita melakukan pemeriksaan kepada 4 orang tersangka. Dan dikhawatirkan terjadi upaya penghilangan barang bukti, makanya kita putuskan bahwa malam ini kita lakukan penahanan kepada 4 tersangka tersebut. Oke, terlepas bahwa salah satu tersangka tadi Yudin menyebutkan bahwa yang bersangkutan kooperatif dalam panggilan pemeriksaan yang selama ini dijalaninya di Bareskrim? Oke, untuk panggilan beliau 4 orang tersangka ini kooperatif memang, betul. Namun demikian kita kan butuh alat bukti. Alat bukti itu kita bisa dapatkan dari barang bukti yang kita jadikan dasar untuk bisa kita nilai, kita jelaskan oleh para saksi sehingga memiliki nilai sebagai alat bukti. Karena terkait dengan penetapan tersangka pada yang bersangkutan tersebut, yaitu salah satunya adalah cukup 2 alat bukti. Dan apabila kurang dari 2 alat bukti, maka tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Pak Helvi, kalau Anda singgung tadi soal dokumen, ini kan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pembuktian kelak begitu ya. Ingin kita ketahui dokumen yang dalam tanda kutip dipindahkan, kemudian juga disebutkan oleh Anda tadi ada upaya untuk penghilangan barang bukti, itu dokumen apa Pak? Ya, macam-macam banyak dokumen yang kita dapatkan di sana, terutama terkait dengan bukti-bukti penggunaan dana tersebut ya dari 2015 sampai dengan 2022, dan dokumen itu yang sangat penting bagi kami untuk membuktikan bahwa betul ada penggunaan dana-dana tersebut dan siapa penerima-penerimanya. Sampai penyelidikan di awal, mohon maaf kami ulang pertanyaan, sampai penyidikan yang sudah berjalan, apakah aliran dana itu hanya pada ke-4 orang yang sudah ditetapkan tersangka atau ada pihak lain yang turut menerimanya? Ya, dari koordinasi kami dengan PPATK, ada memang pihak-pihak lain yang terkait dengan yang tidak ada kaitannya dengan seharusnya menerima dana tersebut, tapi yang pihak-pihak lain tersebut menerima aliran dana penggunaan dari dana tersebut. Dana yang dimaksud artinya persis adalah dana yang dituduhkan penyelewengan dana donasi kecelakaan Lion Air. Ya, betul. Karena masih dalam tempus pada saat atau dana tersebut masih pada penguasaan yang bersangkutan dan dialirkan pada pihak-pihak lain. Masih masuk dalam tempus tindak pidana tersebut dilakukan. Ini masih kasar hitung-hitungannya sebetulnya Pak Helvi, tapi barangkali Anda bisa menjelaskan kepada kami mengenai ada anggaran yang seharusnya dicairkan untuk para penerima donasi ahli waris, yaitu 138M, namun yang dicairkan hanya sekitar 100 miliar. Saya lihat ada margin di sana sekitar 38 miliar. Kemana larinya 38 miliar itu? Ya, seperti kami sampaikan di awal bahwa total dana yang diterima itu sekitar 138 miliar 52.502.046 rupiah. Namun yang didistribusikan itu kurang lebih 103 miliar. Dan yang didistribusikan tidak sesuai dengan peruntukannya
kurang lebih sekitar 34 miliar 573 ribu rupiah. Oke, kita akan ikutin terus bagaimana proses penyidikan yang berjalan. Terima kasih atas waktu Anda dan kesempatan untuk berdiskusi, berdialog bersama kami, Kombes Helvi Assegaf, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri. Dan untuk memperbarui informasi yang berimbang, kami juga menghadirkan kuasa hukum Ahyudin, yaitu Pak Teguh Pupun. Selamat malam, Pak Pupun. Selamat malam, Bapak. Pak Pupun bisa dengar suara saya belum bisa dengar suara Anda di studio. Halo, cukup jelas suaranya, Pak? Cukup Oke, jelas. sudah jelas Bisa sekarang. didengar? Pak Pupun, sedikit banyak mungkin Anda sudah dengarkan apa yang saya diskusikan dan kami perbincangkan dengan Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Pak Helvi. Prinsipnya penahanan dilakukan karena ada dugaan upaya penghilangan Betul. barang bukti, dokumen yang dicari polisi. Betulkah klien Anda melakukannya? Sejauh ini apa yang disangkakan seperti itu tidak tepat. Memang dalam hal masalah penahanan itu kan menjadi ranah pihak penyidik dan kepolisian. Tapi apabila disangkakan bahwa klien kami ingin menghilangkan atau berniat menghilangkan barang bukti, saya pikir itu bukan hal yang tepat karena tidak ada ranah tujuan dari klien kami untuk menghilangkan barang bukti. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana klien kami bisa menghilangkan barang bukti sementara klien kami dari awal tidak punya alat bukti apapun? Iya, Pak, kami Begitu loh, Pak. juga dengar bahwa sejumlah aliran dana disalahgunakan, diselewengkan oleh klien Anda dan teman-temannya, dan tidak hanya untuk keempat orang itu, ada pihak-pihak lain. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan itu? Ya, namanya tuduhan ya sah-sah saja, nama juga orang menuduh. Polisi juga boleh-boleh aja, kami juga nggak akan mengintervensi itu karena masing-masing tuh punya hak untuk hak menuduh dan juga punya hak untuk menjawab. Tapi dalam konteks di sini apa yang dituduhkan itu tidak seperti apa yang digambarkan. Perlu kami klarifikasi di sini bahwa klien kami Pak Ahyudin itu sudah dikudeta atau telah dilengsarkan, tidak lagi menjabat sebagai pimpinan ACT sejak 11 Januari 2022. Oke. Jadi bagaimana mungkin segala hal itu bisa diketahui oleh beliau, dan bagaimana mungkin dokumen-dokumen dimiliki atau dihilangkan sementara beliau itu keluar dari ACT tanpa membawa dokumen apapun. Masalah anggaran dana yang diselewengkan itu sama sekali tidak seperti yang digambarkan. Itu kan hanya opini yang dibentuk kepada klien kami dan kepada ACT secara keseluruhan. Oke, masakan itu juga menjadi pertanyaan. Masakan polisi menetapkan klien Anda sebagai tersangka tidak punya dua alat bukti yang kuat. Anda seorang advokat, mengerti tentu prosesnya dan bagaimana semuanya berjalan. Apakah kemudian karena gini, silakan Pak, kami menyimak. Halo, kenapa? Kenapa dilanjutkan Pak pertanyaannya tadi? Iya, apakah ini artinya keberatan Anda atas klien Anda yang disangkakan kemudian kini ditahan akan dimajukan ke pra peradilan? Kami sampai sejauh ini belum berpikir untuk melakukan tindakan pra peradilan. Kami saat ini masih menjalani secara normatif, walaupun kami telah mengetahui klien kami itu sebagai tersangka. Tapi masalah hari ini penahanan atau tidak penahanan, kami telah baru mendapat informasi dari media. Sementara dari penyidik sendiri kami belum tahu. Kita juga ini kita dengar itu dari Tipideksus yang menyampaikan langsung soal penahanan yang dimaksud, dan kita juga ingin tahu kalau keberatan yang dirasakan oleh Anda dan klien Anda, mengapa tidak dibawa ke jalur hukum untuk memastikan keadilan bagi klien Anda itu tersampaikan? Ya, jalur hukum itu kan bukan hanya sebatas pra peradilan. Jalur hukum itu tidak sebatas pra peradilan. Masih ada jalur hukum lain yang bisa diputuskan di pengadilan menyangkut kebenaran dari klien kami. Pra peradilan itu hanya sebagai langkah awal bahwa untuk penetapan status tersangka kepada klien kami itu nggak berdasar. Kami nggak mau berpolemik di situ. Itu hak penyidik, silakan hak polisi mau bikin penahan tersangka atau apa, silakan kami menghormati itu. Tapi ada langkah
pra-peradilan bukan langkah yang utama. Kami juga belum memastikan kami menempuh pra-peradilan atau belum. Tapi kami akan berdiskusi dengan tim lebih lanjut untuk menentukan sikap ke depannya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Yuyun atas waktu Anda hadir memberikan klarifikasi dan informasi yang berimbang kepada kami, karena kami juga tadi mewawancarai pihak kepolisian dan Anda hadir sebagai advokat klien Anda.